Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Ustadz. Padat, singkat, jelas, dan begitu mengena dengan kondisi kita saat ini. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Nanti kita akan buka untuk teman-teman bisa berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada Ustadz. Tadi Ustadz sudah banyak cerita bagaimana kita harus sabar dan bagaimana kita harus menghadapi kondisi saat ini. Dan saya yakin sabarnya ini udah apa ya Tat, udah dikumpulin Tat. Kalau kita boleh ngumpulin sabar kita nih udah setinggi apa nih kita sabarnya nih Tat. Tapi insya Allah kita akan terus juga sabar lagi dan terus juga sabar karena hanya Allah yang tahu kapan masalah pandemik ini selesai dan kapan kita bisa melanjutkan usaha kita kembali. Tadi yang seperti Bu Ketum sampaikan Pak Ustadz, teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia, otomatis ini sudah 3 bulan ini stop semuanya, tutup kantornya dan nggak ada kegiatannya. Tapi insya Allah acara ini kita selenggarakan, acara ini kita adakan untuk saling tetap menguatkan. Jadi setiap Sabtu kita bersama-sama dengan berbagai macam topik yang berbeda untuk saling menguatkan kita. Ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Siswanto dari Semarang. Pertanyaannya, apa tolak ukur tingkat kesabaran seseorang, Ustadz? Dan mohon Ustadz bisa ceramah di perumahan Bukit Wahid Regensi di Semarang, katanya Ustadz. Silakan Ustadz mungkin jawab dulu, apa tolak ukur tingkat kesabaran seseorang itu? Kesabaran itu sangat gampang diucapkan. Sangat gampang. Sabar kok, sabar. Tapi sulit diamalkan. Nah, karakter orang-orang sabar itu, dia selalu mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah. Kalau kita berbicara balik kepada kitab pedoman kita, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karakter orang yang sabar. Fabasyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Gembirakan orang-orang sabar. Siapa mereka? Allati isa asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mereka yang apabila terkena musibah, kena bencana, mereka akan berkata, segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Tiba-tiba disita kita punya kantor. Ya memang kita lahir dari awalnya tidak ada kantor. Bagaimana cara bersangka baiknya? Allah tahu bahwa di 2020 ada wabah yang membuat kantor ini harus dijual sehingga Allah kasih kita ini rezeki beli kantor 2010 yang lalu. Allah tahu bahwa ini akan dibutuhkan di 2020, maka tahun inilah harus dilepas. Inilah saatnya. Nah, itu akan enak perasaan orang berpikir. Berat sabar Ustaz, memang berat. Sebab apa? Hadiahnya juga luar biasa. Apa hadiahnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah membersamai orang-orang sabar. Allah yang bersama kita. Coba, saya aja ketemu pejabat, langsung selfie. Selfie dulu Pak. Pak Menteri, Pak Kapolri, selfie dulu. Selfie. Hidup padahal baru pejabat. Pejabat itu ada pensiunnya. Kita sudah senang. Gimana kalau kita bersama dengan Allah? Makanya berat. Kalau tidak berat, bukan Allah hadiahnya. Apa hadiahnya? Kipas angin. Nah, maka karakter orang yang sabar itu kalau merujuk kepada Al-Quran, segala sesuatu yang dialami, segala sesuatu yang menimpa dirinya, dia akan kembalikan kepada Allah. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Karakter keduanya, dia akan selalu mencari jalan untuk sangka baik. Selalu saya istilahkan, cari 1000 cara, cari 1000 macam alasan untuk bersangka baik. Bersangka baik. Aduh, kok saya kena musibah ini? Oh, berarti Allah ingin mendekatkan lagi kepada. Oh, selama ini saya jarang puasa Senin Kamis. Oh, selama ini saya jarang bersedekah. Oh, selama ini saya jarang berjamaah. Allah ingin agar saya kembali lagi kepada kebiasaan dan amal-amal kebaikan. Cari cara untuk bersangka baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini berkaitan dengan usaha kita. Pak Ustadz, kita ini niatkan ibadah karena usaha kita niatkan ibadah Ustadz. Kemudian tapi kita membantu grup-grup yang misalnya akan bertadabur alam. Nah, bagaimana kita tahu kalau tanpa sepengetahuan kita di sana ada orang-orang yang bukan muhrim, bahkan selingkuh. Terus dosa kita gimana tuh Ustadz? Oh tidak, kita tidak menanggung dosa. Tetapi ini dulu yang pertama harus ditahu. Bersedekah, berbuat baik
namanya muamalah, tidak melihat akidahnya. Tidak. Saya boleh bersedekah kepada fakir miskin, boleh. Meskipun dia beda agama sama saya, boleh. Mudah-mudahan sedekah saya itu membuat hatinya lembut dan tertarik kepada agama saya. Boleh. Ya, boleh. Tapi kita lebih utama, ada dua nih orang-orang nih. Sama-sama fakir miskin, sama-sama telantar. Satu seagama dengan kita, satu tidak seagama kita, ya lebih utama diberikan kepada yang seagama. Ya, sebagai penghormatan kita kepada seagama saudara kita. Tapi kalau mau diberikan yang tidak seagama, boleh juga. Nah, kemudian, kita mau bersedekah. Kalau Bapak tahu yang Bapak kasih itu bantuan pembangunan rumah bordir, Bapak berdosa. Ya, berdosa sebab asasnya asariku pisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Tapi ternyata yang kita berikan ini orang munafik, dia pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, kalimat-kalimatnya selalu kalimat insya Allah. Kayak 12 tahun di Mesir, ternyata setelah diberikan bantuan, dia pakai duitnya berselingkuh, lepas dari tanggung jawab kita. Di luar sepengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Nah, ini menarik nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Nini Kanomas. Ustadz, kalau penyakit virus corona itu kan bisa kita antisipasi dengan pakai masker, jaga jarak, atau cuci tangan. Bagaimana kita menghindar dari penyakit hati nih Ustadz? Karena kadang-kadang sering muncul perasaan paling benar, paling suci, bahkan tanpa sadar. Nah, mungkin Ustadz bisa kasihkan tipsnya. Saya tanya Ibu Moderator, kalau misalnya saya dari Jakarta ke Bandung, yang nyetir itu pegang nyetir apa Ibu? Supir. Tangan. Kalau misalnya saya nyetir sendiri, nyetir saya sendiri misalnya, Ibu saya sendiri yang nyetir, tangan. Yang melihat sepanjang perjalanan apa? Mata. Mata. Yang berpikir sepanjang perjalanan apa? Otak. Otak. Tapi begitu ada tutungan, apa yang tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir, ya kan? Mata yang melihat. Tapi tidak ada yang mau tulisan mata-mata. Wih, kaget kita. Ya, di kantor Asita, Bu Ketum bikin pengumuman, yang menulis tangan, yang mencerna otak, yang melihat mata. Tapi begitu announcer disuruh umumkan, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada diucapkan perotakan, perotakan. Ya, ini berarti pengendali yang jauh lebih penting kita obati adalah hati. Kena virus corona tidak membuatkan kita masuk neraka. Tidak ada nanti daerah. Dasat, kenapa kau masuk neraka? Saya kena corona ya Allah. Anda ada itu. Kenapa masuk neraka? Dengki. Kenapa masuk neraka? Hasad. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Kufur. Dan itu penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit jasmani. Penyakit hati. Nah, kalau hati sakit, maka obatnya kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi terapi mengobati hati adalah zikrullah. Zikrullah itu macam-macam. Boleh zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Boleh. Nah, takbir. Nah, dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh diucapkan itu. Nah, boleh dengan tadarus, baca ayat suci Al-Quran, dan semulia-mulia zikir, mengingat kepada Allah adalah sholat. Nah, berarti kalau hati kita mulai sakit, obatnya adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat kita. Bukan cuma 5 waktu, sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Ini tips yang kedua memperbaiki hati. Ada itu kan lagunya Tombo Hati. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi baca Quran bukan cuma bahasa Arabnya, buka terjemahannya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengkaji tafsirnya, mentadaburi Al-Quran itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, Pak Ustadz, ini ada yang mau menyampaikan langsung nih, Pak Ali Siwon. Beliau, Pak Ali boleh dibuka, mau mengajukan langsung pertanyaan kepada Pak Ustadz.
IT bisa dibantu buka Pak Ali Siwon? Ya, Pak Ali sudah dibuka. Silahkan Pak mengajukan langsung pertanyaan kepada Ustadz Dasat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ali. Iya, saya dari Jambi Pak. Iya Pak, monggo. Iya. Sekarang ini memang kita sedang mengalami kesulitan bisnis travel agent. Tapi beberapa hari lalu pemerintah melalui Kemenhub telah membuka kembali penerbangan itu. Nah, pada praktiknya travel agent dilarang atau tidak dibolehkan menjual tiket operasi penerbangan yang barusan dibuka itu. Ya. Artinya menurut saya kita tidak tahu apakah penerbangan itu untuk apa, tapi Islam dan negara kita itu mengutamakan keadilan. Ya, artinya kita ini kan travel agent yang juga punya hak memperoleh keuntungan dari penjualan tiket itu. Tapi sekarang kita dalam kesulitan malah ditutup, nggak boleh. Apa juga ini harus sabar gitu. Saya kira sabar tetap harus, tapi bagaimana dalam pandangan Islam seperti ini? Dari di satu sisi sudah sepakat bahwa travel agent itu adalah pihak yang boleh menjual produk dari maskapai. Tapi pada saat seperti sekarang kita malah dilarang. Nah, bagaimana Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu Pak tidak identik dengan pasrah. Sabar itu tidak identik dengan masa bodoh. Tidak, ya. Saya punya pengalaman soal ini. Ketika saya lagi umroh, ya, itu kan penerbangan kita, ya, penerbangan ada, saya tidak usah sebut, ya, penerbangan pelat merah lah, ya. Nah itu kan tidak boleh ada monopoli, ya, tidak boleh monopoli penjualan tiket. Nah waktu itu saya umroh bersama dengan Ketum HIPMI, ya. Nah, ikhtiar saya sampaikan ke beliau bahwa ini kita travel kecil, beli lagi ke travel besar yang banyak duitnya membooking tiket sampai 10.000 tiket. Akhirnya dia sudah dapat menaikkan harga. Ketika kita datang ke kantornya, dia bilang mohon maaf sudah habis, silakan ke travel ini. Ini kan sudah, ini perdagangan yang sudah masuk menghalalkan segala cara dan orang dapat untung begini, demi Allah tidak berkah penghasilannya. Mestinya kita hidupkan falsafah ekonomi kita rakyat Indonesia, gotong royong, tempo seliro. Tapi kan ini sekurang yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin tersudut. Akhirnya Ketum waktu itu langsung WhatsApp ke Menteri BUMN. Nah, beberapa hari kemudian ada teguran dari Menteri BUMN kepada penerbangan terus tersebut, dan yang tadinya travel yang mendominasi dibuka, Garuda buka kembali secara normal. Jadi harus ada ikhtiar. Nah kasus seperti ini, ya Pak, ini gunanya asosiasi. Tidakkah bersatu dalam asosiasi? Tujuan kita adalah ketika ada masalah kita hadapi sama-sama. Karena ketika PT Gelora Indah Perdana menghadap kepada kepada pemerintah, itu tidak direken, ya tentu beda powernya, beda tekanannya ketika asosiasi yang bicara. Maka disinilah pentingnya asosiasi bermusyawarah lalu mengirim surat kepada pemerintah. Ya, saya tidak mau berbicara lebih lanjut soal ini karena bukan kompetisi saya. Nanti saya salah ngomong. Ya, kira cukup. Ya. Tapi sabar. Ya, ini kalau saya boleh berpendapat, inilah gunanya saatnya asosiasi berbicara, baru kita bermusyawarah di antara sekian kepala ketua provinsi, bermusyawarah, sampaikan aspirasi dengan menyertakan semua tanda tangan dari anggota kepada pemerintah. Supaya ini jangan hanya satu perusahaan yang hidup dan hidupnya sudah berlebih-lebih, sementara perusahaan-perusahaan kecil hancur dan bisa gulung tikar. Disinilah dibutuhkan pemerataan, ya. Nah, asas ekonomi harus dipegang sama-sama. Ya.
Ya, jadi tadi itu ya Pak Ali Siwon. Pak Ali Siwon ini adalah Ketua DPTA di DPP Asita, Pak Ustadz. Beliau di Jambi kedudukannya. Berikutnya ini ada yang mau nanya Ketua DPD Asita Sultra. Pak Rahman, bisa dibantu dibuka tim IT. Silakan Ya, Pak Rahman. baik Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahman. Iya Ustaz, makasih kesempatan. Saya lagi di mobil ini Ustaz. Kebetulan lagi di jalan ada sedikit urusan Perlu banyak. diluruskan dulu, perlu saya luruskan dulu Pak, supaya hilang ini kebiasaan selalu bilang kebetulan. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan ya. Kalau Bapak bawa mobil, mau bilang kebetulan ganti dengan Alhamdulillah Ustaz, saya dalam perjalanan Tuhan, perjalanan ini bawa kereta, jangan bilang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Ya, Alhamdulillah. Okay. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Saya lagi di mobil Ustaz karena penting sekali saya ikuti ini. Ustaz salah satu idola saya juga. Idola. Ustaz, ada hal yang saya mau tanyakan, ini penting sekali Ustaz, bahwa perihal masalah utang ini Ustaz. Ya. Kebetulan saya ini masalah kredit, ada adik saya yang baru selesai kuliah di Medina Ustaz. Alhamdulillah sekarang proses melanjut S2-nya, LC-nya udah selesai. Setiap hal itu Ustaz, setiap saat dia menyinggung bahwa kakak jangan mengutang, kakak jangan berhubungan dengan bank. Terus prosesnya gimana? Saya bilang ini, nah kita ini sudah usaha yang kita sudah jalani ini semua melalui bantuan dari bank, dari berbagai usaha. Terus yang di ini Ustaz, saya bilang kakak juga pingin sebenarnya lepas dengan utang itu, tetapi ini dia, saya mohon petunjuk Ustaz. Yang kedua Ustaz, kira-kira bagaimana menurut Ustaz, bahwa apakah hukumnya Ustaz kalau kita menolak ketika tawaran-tawaran begini Ustaz, maksudnya ketika diberikan amanah untuk menjadi sebuah ketua asosiasi atau kelembagaan, karena seumpamanya sudah 1 dan 2, kemudian kita mendapatkan jabatan, ditawarin Ustaz, dan kemudian kepala kaki rasanya mau pecah, tetapi muncul terus dan datang terus itu Ustaz, jabatan atau tawaran. Belen namanya itu. Nah, itulah Ustaz. Sampai saya kadang curhat sama istri Ustaz. Mah gimana ini, saya bilang, iya Ustaz. Jadi saya tidak bisa banyak teman. Siap Ustaz. Tidak Pak ya. Yang pertama, anjuran Nabi, jangan kau berutang. Karena utang itu membuat kamu putus persaudaraan. Contoh, ada utang. Pasti kita tahu, ada dasar di situ. Jangan ke sana, ada utangku belum kebayar. Sudah, ya kan? Datang menagih ke rumah, jadi pembohong. Kasih tahu Bapak tidak ada ya, tidak ada Bapak. Jadi pembohong. Jadi sebaiknya memang berutang dihindari. Ya. Kemudian kalau sudah terlanjur berutang, ada aset, bayar. Karena Nabi jelaskan ada 6 hal yang harus disegerakan. Apa itu? Bayar utang. Itu harus disegerakan. Termasuk menikahkan anak gadis yang sudah balik. Itu harus disegerakan. Ya, apalagi kalau ada yang sudah punya travel, tidak punya suami, segera menikah. Bapak-bapak yang sudah punya travel, mapan, belum punya istri, segera menikah. Kalau tidak punya, saya bisa tim sukses. Kemudian saya tidak sependapat dalam hidup saya tidak tahu kalau ibu bapak, saya tidak sependapat yang mengatakan bahwa tidak bisa orang usaha tanpa utang. Buktinya saya Pak, alhamdulillah saya punya travel, tidak ada utang. Saya punya kantor sendiri, saya punya pegawai, bahkan kadangkala meskipun susah, duit pribadi. Stres pasti dipikir, kenapa duit pribadi dipakai ini? Ya syukur, alhamdulillah kita tidak punya utang. Ya, nah maka kalau Bapak Ibu punya utang dan ada aset, bayar dulu itu aset. Bayar, jual itu aset. Kok dijual? Allah tahu bahwa Anda saatnya, Allah kasih kita itu aset karena Allah ingin pada saatnya 2020 ada susah dan itu harus dibayar. Jual aja daripada jadi beban. Belum lagi kalau kita meninggalkan utang. Ya, kenapa kita banyak utang? Apa karena tidak ada rezeki? Tidak. Karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Gaya hidup kita ini miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki yang Allah kasih. Percaya Bapak Ibu sekalian, ini garis bawah ini. Allah memberi rezeki kepada kita sesuai dengan takaran yang Allah tahu. Dasar jangan Miko kasih uang 1 miliar 1 bulan. Tidak bisa dia pikul.
Maksudnya tidak bisa dipikul. Dia bisa pakai maksiat, dia bisa sombong, dia bisa tidak datang ke masjid. Ya sudahlah, dasar ini cocoknya 10 juta 1 bulan. Cocok sudah dia itu. Yang membuat kita miskin, karena rezeki yang Allah berikan, gaya hidup kita melebihi rezeki. Contoh, gaji kita, pemasukan kita cuma 10 juta 1 bulan. Tapi gaya hidup kita 20 juta per bulan. Akhirnya 10 juta ditutupi oleh kredit. Kalau gaji cuma 7 juta 1 bulan, nggak usah pakai kamera yang handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kameranya? Memangnya 3 istrimu kamu foto? Cuma 1 istrimu, untuk apa pakai 3 kamera? Blitnya saja kasih 4 blit supaya terang ketika kau foto istrimu. Nggak, ngapain? Ini yang selera. Coba lihat ibu-ibu, coba saya kasih contoh ibu. Contoh ibu, jangan marah. Gaspol kita ini. Ya. Gajinya penghasilan kantor, bulan-bulan dia sudah hitung, paling bisa dapat 25 juta. Tapi mau pula pakai tas yang 5 juta. Oke, beli tas. Beli tas tidak masalah. Yang jadi masalah, efek setelah beli tas. Tas motong sama warna jilbabnya. Anda keren dong. Kalau tidak matching dengan warna jilbab, beli lagi jilbab. Dan tidak matching kalau tidak sama mereknya, beli lagi merek yang mahal. Sudah itu, mau juga matching sama sepatu, beli lagi sepatu. Ini yang disebut tidak mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Akhirnya apa? Datanglah itu yang tukang bank, yang menawarkan kredit, apalagi namanya itu. Saya lupa. Datanglah itu ke kantor, Pak Ustadz, ini bisa maju usahanya Bapak, ya. Ini kantor bisa jadi ini milik sendiri. Iya, ini sertifikatnya boleh jadi jaminan. Saya bisa kasih 4 miliar. Kalau Bapak tidak punya kredit, Bapak tidak kreatif. Tapi kalau ada utang, Bapak akan bekerja keras supaya berpikir, supaya bisa, jangan bolong. Dia tidak ceritakan kita. Bagaimana kalau tidak bisa bayar? Yang dia cerita semua enak, semua dia cerita. Beli mobil Ustadz, nanti kalau ada mobil pergi jemput jamaah enak, tidak perlu lagi berbahasa-basa. Kalau ada mobil Ustadz, enak pergi pengantin sama istri, tidak perlu lagi bau knalpot. Dia tidak pernah sampaikan kalau ada mobil bagaimana kalau tabrakan, bagaimana kalau tidak bisa bayar cicilannya, bagaimana kalau kempes bannya, bagaimana kalau kau selingkuh. Dia tidak pernah cerita itu. Yang dia cerita yang enak-enak semua. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua masih bisa bayar. Bulan ke-6 tidak bisa bayar. Bulan ke-7 masih tidak bisa bayar. Bulan ke-8 masih tidak bisa bayar. Tarik mobil. Sudah hilang mobil. Bertengkarlah istrinya. Saya bilang memang dulu tidak usah kau beli mobil. Cuma karena kamu mau selera tinggi. Pulang kampung pakai mobil. Apa sekarang? Ditarik kita mobil. Sekarang sertifikat rumah ditarik. Tiap hari bertengkar. Cerai gara-gara apa? Selera tinggi. Ini kredit. Ya, makanya kalau bisa ada aset yang bisa dijual, bayar kredit. Boleh berbeda pendapat dengan saya, boleh. Tapi saya alhamdulillah tanpa kredit, ada jamaah, tidak ada jamaah, tidak ada urusan. Yang saya tinggal pikir bagaimana saya gaji pegawaiku. Tidak ada jamaah, dikurangi gaji pegawai. Saya kasih tahu saja, adik-adik, kau lihat saja ini, tidak ada jamaah, adik. Kalau mau kau digaji sekian, terus kau bekerja. Tapi kalau mau cari tempat kerja yang lain, silahkan. Tapi kalau ada kredit, pusing kita, Pak. Tidak bisa tidur. Ayam di hadapan kita, tapi kredit yang dipikir. Bagaimana disita rumah? Itu gara-gara Stepa, orang Makassar bilang Stepa. Apa itu Stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Makanya di sini pentingnya ada istri yang mengerem-rem. Pak, jangan Pak, syukuri saja apa yang ada miliki. Jangan Pak, jangan malah istri jadi tukang kompor. Pergi arisan Asita, besar betul gelangnya itu tadi Pak. Baru 3 tahun punya travel, gelangnya kayak pelek sepeda. Bapak ini sudah 10 tahun jadi dirut, udah punya belikan saya cincin. Ini tukang kompor. Ya. Sebisa-bisanya hindari kredit. Saya tidak bisa-bisa. Ini tinjauan agama. Beda lagi kalau tinjauannya barangkali pakar manajemen. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Ini ada teman kita
Iya, Pak Rahman. Yang kedua cara yang menghindari kedua apa tadi ya? Cara menghindari godaan. Ingat, Pak Rahman, ingat ketika Nabi Isra Mi'raj, buka kisahnya dalam kitab Durratun Nasihin. Dijelaskan kan, Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang memikul beban, anggaplah karung, dia pikul, dia bilang berat, tapi dia ambil lagi 2 karung, bilang tidak bisa kupikul, ambil lagi karung ketiga. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu beleng-beleng? Dia tak berat tapi dia tambah bebannya. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang memikul jabatan amanah, padahal dia tahu dia tidak mampu memikulnya. Nah ini, Bapak seperti tadi, sudah datang lagi minta ketua ini, datang lagi ketua ini. Yakin Pak, kalau dia berdatang begitu, mungkin karena dilihat Bapak ini bisa dipakai uangnya, Bapak ini bisa dipakai mobilnya, maka dia pikir, tidak semua itu Pak, teman baik niatnya sama kita. Lebih banyak kadangkala dengki sama kita. Maka bersyukur kalau punya teman yang bisa memberi nasihat. Ya. Jadi kalau Bapak yakin tidak mampu memikul, jangan memikulnya. Karena itu akan menjadi tanggung jawab dunia sampai di akhirat. Ya, oke. Cukup. Ya, ini kita punya teman dari beliau seorang Nasrani, tapi beliau bilang, boleh saya izin untuk mengajukan pertanyaan ke Ustadz? Saya bilang boleh. Silakan. Pak Wanto, Ketua Asita DPD Nusa Tenggara Barat. Mohon dibantu dibuka mute-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Wanto, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewantoro Mujoka, Ketua Asita Nusa Tenggara Barat. Iya, Pak. Saya Kristen, Pak. Tapi saya senang nonton Bapak punya ceramah di YouTube, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Sampai saya download kadang-kadang untuk dengar malam kalau mau tidur, Ustaz. Nah, tadi saya dengar itu yang mengenai baik sangka. Kan tidak segampang itu. Kita kan kadang-kadang manusia ini suka biasanya baik sangka setelah kejadian. Nah, maksud saya bagaimana caranya kalau kita selalu berbaik sangka itu sebelum kejadian, kan biasanya, wah, untung tadi biasanya untung saya nggak ikut, saya ikut sesuatu sehingga saya tidak tidak ada masalah. Jadi biasanya baik sangka itu setelah kejadian. Nah, bagaimana caranya kalau kita selalu berbaik sangka itu, Ustaz? Itu aja saya mau tanya, Ustaz. Psikolog itu baik sangka itu kan bahasa agama, sangka baik, suuzan bahasa agama Islamnya. Tapi psikolog mengatakan positive thinking. Orang bule bilang positive thinking. Kalau bahasa Qur'annya Pak, Allah jelaskan begini kalau dalam agama kami, ya. Ana indosoni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka baik, baik akibatnya. Maka sebelum Bapak bekerja, sangka baik saja Pak. Jangan pernah berpikir, bagaimana kalau saya nanti begini? Gimana kalau saya menerbangkan jamaah lalu sampai di sana nyasar. Sangka baik saja. Insya Allah akan sangka baik. Selalu sangka baik, sangka baik. Tetapi sangka baik itu juga harus adalah hal-hal yang baik. Ya, tidak boleh Bapak sangka baik dalam hal kejahatan. Bawa narkoba, sangka baik. Polisi tidak tahu ini. Itu salah itu Pak. Ini dalam hal kebaikan. Bawa aja cewek lain deh, cewek lain sangka baik tidak didapat sama istri, salah ini, sangka baik dan salah ya. Jadi kalau dalam prinsip hidup saya Pak, itu prinsip saya, selalu mencari 1000 alasan agar saya berpikiran baik. Contoh, saya tidak diangkat telepon saya, kawan saya ini kawan rapat, setelah diangkat jadi anggota DPR dia tidak jawab, saya sangka baik, mungkin dia lagi rapat. Saya telepon 1 jam kemudian, tidak dijawab lagi. Oh, barangkali dia lagi buang air besar. Telepon lagi, tidak dijawabnya. Barangkali bisa jadi nih hilang HP-nya. Cari. Ingat, setan itu tidak pernah membuat setan tidak pernah membuat membiarkan kita berbuat baik. Setan itu kalau tidak bisa kita rugi, maka dia berusaha agar kita tidak untung.
Kan kalau kita berzina, kalau kita judi Pak, rugi. Ya kan? Rugi. Tapi setan, oke, saya tidak berjudi. Tapi setan berupaya agar saya tidak untung. Bagaimana saya tidak judi? Berarti saya saya tidak rugi. Bagaimana supaya saya tidak untung? Maka setan berusaha menimbulkan rasa sombong dalam hatiku. Apa? Saya paling alim, hebat saya ini. Akhirnya saya kata-katai orang yang berjudi. Bodoh kamu, goblok judi begini. Maka saya kan tidak mendapat keuntungan. Tidak rugi tapi tidak mendapat keuntungan dengan berkata kasar kepada orang lain. Nah, jadi pada prinsipnya Pak, sangka baik itu harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Mencari 1000 alasan yang membuat kita hati tenang. Ibu-ibu juga, ya, tiba-tiba dapat WhatsApp dari teman. Wih, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantiknya itu cewek. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik, tenang perasaan. Ya Bu? Ya, Bapak, terima kasih saya secara khas menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk mendownload dan menyaksikan ceramah saya. Mohon maaf jika ada kata dan tutur yang tidak berkenan. Saya sangat berterima kasih Bapak meluangkan waktu. Salam hormat dari saya, Dasat Latif dan keluarga di Makassar. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wanto. Kemudian teman kita dari Maluku nih, Pak Faruk, silahkan mengajukan pertanyaan ke Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ketua DPD Asita Maluku, silahkan. Ya, makasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai keadaan COVID ini. Kita sebagai pimpinan travel, contohnya kita sudah merumahkan pegawai kita. Ini apa hukumnya? Dalam Islam keadaan ini kita sudah merumahkan mereka terus tanpa gaji, terus bagaimana tunjangan hari rayanya pada waktu nanti pada waktunya kita nggak bisa dapat memberikan ke mereka. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bukanlah sebuah dosa ketika Bapak merumahkan pegawai karena kondisi Bapak betul-betul tidak memungkinkan. Ya, bukan sebuah dosa. Bahkan malah kita berdosa kalau kita paksakan menggaji mereka lalu hak-hak rumah tangga kita terabaikan. Karena menghidupi rumah tangga wajib, menghidupi bersedekah kepada pegawai itu sunnah. Kecuali ada kontrak yang Bapak pernah tanda tangani dan Bapak mampu melakukannya, tapi Bapak berlindung di wabah ini. Itu penipuan namanya. Kita boleh lolos dari hukum dunia, tapi demi Allah, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau boleh saya bersaran, kalau Bapak masih punya tabungan dan tidak menggoyangkan kewajiban kepada istri, jangan PHK. Jangan di PHK. Kalaupun selama ini gajinya cuma 200.000, ya tidak apa-apa kita gaji. Kasih tahu, Dek, saya mau gaji kamu penuh, 200.000. Tapi kau tahu kondisi tidak memungkinkan. Mohon keikhlasan kalian terima saja ini 2.000 saya kasih kalian. Insya Allah. Itu yang sedekah yang membuat nanti cepat usaha kita bangkit. Percaya orang Islam bahwa sedekah itu yang membuat kita tolak bala. Bapak coba cari deh perusahaan yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Carikan saya Pak. Ada enggak perusahaan yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Tidak ada. Saya sebagai orang Islam yang sangat percaya kepada Quran, itu Quran kan menjelaskan membantu anak yatim, membantu fakir miskin, ibarat kita menanam satu biji itu lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Di mana 7 batangnya itu mengandung 100 biji. Buka Quran. Itu Quran yang jelaskan. Berarti satu sedekah Allah balas 700 kebaikan. Amin. Yang penting yakin ya. Benar enggak? Enggak itu kalau Bapak ragu-ragu. Maka sangka baik. Ya. Nah, kalau bisa jangan PHK. Jangan sampai kalau Bapak masih punya dana untuk itu dan tidak bergerak, yakinkan kepada istri, bukakan Quran. Nih loh Quran, membantu orang susah. Apalagi kasihan kalau dia punya ibu yang sakit, dia tulang punggung keluarganya, dan hanya menggantungkan pekerjaan ke Bapak. Bolehlah dia dirumahkan, tapi gajinya jangan sampai tidak diberikan. Berikanlah seadanya saja,
sebagai wujud kepedulian kita, apalagi kalau selama ini sudah 10 tahun tenaganya kita pakai, ibarat dia adalah sapi yang menghasilkan susu buat keluarga kita, masa ketika susah seperti ini langsung ditinggalkan. Dan kalau niat kita baik, saya sebagai orang beragama, yakin rezeki rahasia Allah, Allah pasti ganti. Ini yang membuat usaha kita cepat recovery. Tapi kalau kita menganiaya, mengambil hak-haknya, maka makin susah kita bangkit. Kenapa? Termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Agamanya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, sholatnya dusta, syahadatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardi anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf, Bu, masih mau berlama-lama, tapi saya ada acara lagi. Hari ini saya ada 6 acara online. Saya mohon maaf, setelah 10 menit dari sekarang, saya ada acara lagi. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan, silakan tanya di WhatsApp. Saya silakan catat nomor HP saya 081 21 22 22 298. 081 21 081 21 2-nya 5 kali 2222 298. Sebisanya SMS, Pak. 081 Jangan WhatsApp. 081 ya, 081 21 2-nya 5 kali 98. Ya, betul. Tapi sebisanya jangan WhatsApp. Sebab WhatsApp seperti sekarang saya lihat ya, 1 jam saya tidak pegang. Nah, ini WhatsApp yang masuk 1356. Nah, ini ada telepon itu. Jadi sebaiknya kalau ada langsung di SMS. SMS itu langsung saya balas karena jarang orang yang SMS sekarang. Itu pun kalau Bapak Ibu SMS jangan saya disuruh bayar. Karena ada juga Pak yang suruh bayar kita. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp360, ketik yes. Wah, sudah dikasih ilmu, kita pula disuruh bayar. Ya, nah, silakan. Itu aktif 24 jam. Baik, nomor Ustaz. kontak saya. Terima kasih banyak Ustadz. Saya hanya ingin merangkum apa yang sudah Ustadz sampaikan hari ini. Ada 2 syarat untuk sukses, yaitu taat kepada Allah, kepada Rasul, kemudian menjaga kita hablum minallah dan hablum minannas, dan terutamanya menyempurnakan sholat kita, kemudian juga menyempurnakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Hablum minannas, kita menghormati yang paling utama adalah orang tua, terutama ibu kita, karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Terus bersyukur, sebuah tips juga buat kita, berat timbangannya kirate. Alhamdulillah. Dan ini bisa kita sebutkan berkali-kali dalam setiap harinya. Dan yang terakhir ini teman-teman, satu tip yang, dan ini menurut adalah tip yang terbaik bagi kita adalah sedekah sebagai salah satu cara kita untuk bangkit dari kondisi keterpurukan kita hari ini. Gitu teman-teman semua. Terima kasih Ustadz sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya di sela-sela kesibukan Ustadz sudah berbagi dengan kami dari Asita seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Ustadz diberikan umur yang panjang untuk terus dapat berdakwah dan mencerahkan. Ini banyak sekali teman-teman yang mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tapi saya nggak bisa bacakan satu persatu. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Billahi taufik. Sebelum diakhiri mungkin saya minta Ustadz untuk berdoa bersama. Ayo. Mari kita berdoa, mohon maaf. Ikhlas serta cepat berlalu dari masa ini. Silakan Ustadz. Ya, saudara-saudara kita yang non-muslim, saya mohon izin untuk memimpin doa ini dalam agama Islam. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Tapi tidak berarti doa yang saya sampaikan ini hanya berlaku untuk orang Islam saja. Kita semua saya doakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sayangi ibu orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil hingga dewasa ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jika ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, pernah meneteskan air mata orang tuanya, pernah menghina orang tuanya, ampuni kesalahan kami. Dan yang lebih penting Allah, berikan kami waktu dan umur yang panjang agar kami bisa membahagiakan orang tua kami, agar kami bisa memuliakan sisa hidup orang tua kami. Jangan kau panggil kami menghadap kepadamu, jangan kau panggil menghadap orang tua kami kepadamu sebelum kami lebih dulu membahagiakan orang tua kami.
Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah menghina orang tuanya, mempermalukan orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya, dan tidak sempat mohon ampun kepadanya. Karena orang tuanya telah berada di alam kubur, ya Allah. Tidak sempat melihat anaknya bertobat. Tidak sempat melihat anaknya membangun usaha seperti ini, ya Allah. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kehilapan kami. Ampuni dosa orang tua kami. Terima amal ibadahnya. Jangan kau hukum orang tua kami di kuburnya atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang membagi-bagi rezeki di antara kami, ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting, ya Allah, berkahkan segala penghasilan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang mempertautkan hati kami. Persaudarakan kami atas nama kebenaran dan keadilan. Yang Engkau persaudarakan kami atas nama jabatan dan kekuasaan serta kekayaan, ya Allah. Pertautkan hati kami atas cinta sesama manusia, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan segala keluarganya, ya Allah. Ya Allah, tempat kami memohon dan beribadah. Tempat kami memohon dan beribadah. Tempat kami memohon dan menyembah. Terimalah amal kebaikan kami di bulan Ramadan ini. Dan yang lebih penting, ya Allah, jadikanlah amal ibadah Ramadan kami ini memperbaiki rezeki kami, memuliakan akhlak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat pariwisata, sahabat Asita di seluruh Indonesia, acara Bincang Bisnis Asita hari ini. Sampai bertemu di Bincang Bisnis Asita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.